Pada awal tahun 1968, Banyuwangi adalah daerah yang tenang. Desa-desa kecil, sawah, masjid, orang-orang yang saling mengenal sejak lahir. Namun semuanya berubah pada suatu malam. Korban pertama ditemukan di dalam rumahnya sendiri. Seorang guru ngaji masih mengenakan sarung. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada teriakan yang terdengar. Hanya satu luka, leher terpotong rapi. Keesokan harinya, warga mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya satu kejadian. Kesalahan dendam pribadi. Namun malam berikutnya, korban kedua ditemukan. Lalu ketiga, lalu keempat. Semua memiliki kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati. Guru agama, tokoh desa, pria tua yang tidak pernah meninggalkan kampungnya. Mereka semua mati saat tidur. Tidak ada saksi, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara perkelahian. Seolah-olah pembunuhnya bukan manusia biasa. Warga mulai berbisik. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Bukan maling, bukan orang desa. Itu ninja. Nama itu menyebar cepat bukan karena bukti, tapi karena ketakutan. Menurut cerita warga, sosok itu datang malam hari, berpakaian hitam, wajah tertutup, masuk rumah tanpa suara, dan ketika pagi tiba, yang tersisa hanya mayat. Dalam beberapa minggu pembunuhan menyebar ke desa-desa lain. Jumlah korban bertambah, polisi datang, patroli dilakukan. Namun pembunuhan tidak berhenti. Malam hari, pintu-pintu mulai dikunci, lampu dipadamkan, doa dibacakan. Namun satu pertanyaan terus menghantui warga Banyuwangi. Jika ini manusia, mengapa tidak pernah tertangkap? Dan jika ini bukan manusia, lalu apa? Pembunuhan di Banyuwangi tidak berhenti. Dan justru karena itu, ketakutan mulai mengambil alih segalanya. Setiap malam terasa lebih panjang, setiap suara terasa lebih dekat, dan setiap orang asing terasa berbahaya. Warga tidak lagi menunggu perlindungan dari negara, mereka merasa sendirian. Di banyak desa, ronda malam dibentuk. Kentongan dipukul setiap jam bukan untuk tanda aman, melainkan tanda waspada. Bambu runcing dipasang di depan rumah. Lampu dipadamkan lebih awal, pintu dikunci rapat dari dalam. Namun meski penjagaan diperketat, pembunuhan tetap terjadi. Korban ditemukan di rumah yang dijaga, di desa yang berpatroli, di tempat yang seharusnya aman. Itulah titik ketika kepanikan berubah menjadi paranoia. Laporan mulai bermunculan. Seseorang melihat bayangan melompati pagar. Seseorang mendengar langkah kaki di atas genteng. Seseorang bersumpah melihat sosok hitam berdiri di ujung jalan, diam, menatap, lalu menghilang. Tidak ada bukti, tidak ada foto, hanya ketakutan yang semakin nyata. Pemerintah menyebutnya kejahatan biasa, media menyebutnya pembunuhan misterius. Namun bagi warga Banyuwangi, ini bukan istilah. Ini adalah kenyataan masalahnya, ketakutan menuntut jawaban. Dan ketika tidak ada jawaban, manusia mulai menciptakan musuh. Orang dengan gangguan mental, pendatang tanpa keluarga, pria yang berjalan sendirian di malam hari. Mereka mulai dituduh sebagai ninja. Beberapa ditangkap warga, diikat, dipaksa mengaku atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Ada yang dilepaskan, ada yang dipukuli, dan ada yang dibunuh di tempat. Ironisnya, setiap kali seorang tersangka tewas, pembunuhan tetap berlanjut. Artinya jelas orang-orang ini bukan pelakunya. Namun saat itu logika sudah tidak penting lagi. Di beberapa desa massa berkumpul, obor dinyalakan, teriakan menggema di malam hari. Orang-orang diseret keluar rumah, dituduh tanpa bukti, dihukum tanpa pengadilan. Mereka tidak dibunuh oleh ninja, mereka dibunuh oleh tetangga sendiri. Pada akhir tahun 1998, lebih dari 150 nyawa melayang. Sebagian karena pelaku yang tidak pernah teridentifikasi, sebagian karena ketakutan yang lepas kendali. Dan pada titik itu, Banyuwangi tidak lagi bertanya siapa pembunuhnya, karena jawabannya sudah ada di depan mata. Ketika rasa takut dibiarkan tumbuh, manusia bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sosok manapun yang bersembunyi di kegelapan. Pada akhirnya pembunuhan di Banyuwangi perlahan berhenti. Bukan karena pelakunya tertangkap, bukan karena kebenaran terungkap, tapi karena semua yang bisa dibunuh sudah terlalu banyak. Tidak pernah ada satu pengakuan resmi, tidak pernah ada satu wajah yang ditetapkan sebagai pelaku. Hingga hari ini tidak ada satu nama yang bisa ditunjuk dan dikatakan, inilah pembunuhnya. Penyelidikan dilakukan, tim dibentuk. Laporan ditulis, namun hasilnya selalu sama. Tidak lengkap, tidak tuntas. Beberapa teori muncul. Ada yang percaya ini operasi terorganisir. Targetnya adalah tokoh agama. Ada yang menyebut keterlibatan politik di masa transisi kekuasaan tahun 1998. Ada juga yang mengatakan ini adalah pembunuh bayaran, datang dari luar daerah, datang lalu menghilang. Namun semua teori memiliki satu kesamaan. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menutup kasus ini. Yang tersisa hanyalah fakta-fakta dingin. Lebih dari 150 orang tewas.
Sebagian terbunuh di tempat tidur mereka sendiri, sebagian tewas di tangan massa, dan sebagian besar tidak pernah mendapatkan keadilan. Di Banyuwangi, orang-orang tidak suka membicarakan tahun itu, bukan karena lupa, tapi karena ingatan itu terlalu jelas. Mereka masih mengingat suara kentongan di malam hari, pintu yang dikunci sebelum tidur, lampu yang dipadamkan lebih awal, dan rasa takut yang masuk ke rumah bersama mereka. Yang paling mengerikan bukanlah apakah ninja itu nyata atau tidak. Yang paling mengerikan adalah ini. Pembunuhan terus terjadi bahkan ketika desa dijaga, bahkan ketika semua orang waspada. Artinya, pelakunya tidak selalu datang dari luar. Ia bisa saja orang yang kamu sapa setiap pagi, orang yang ikut ronda, orang yang berdoa bersamamu. Karena ketakutan tidak selalu menciptakan monster dari bayangan. Terkadang, ia hanya mengungkap apa yang sudah ada di dalam diri manusia. Dan itulah sebabnya sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar ingin tahu siapa ninja Banyuwangi itu. Karena jawabannya mungkin lebih dekat dan lebih mengerikan daripada yang siap kita terima.